Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, telat bangun sahur ini karena baru tidur 1,5 jam. Semalam gangguin temen live Instagram, ada Headphone sama Aweng. Mereka ngobrol sambil gambar, gue gangguin. Keluar masuk. Tapi pagi ini kita mau ngebahas hal yang berbeda, yaitu Betul. apa, Bun? Agak serem sih, mungkin beda dengan tema-tema kemarin ya. Kemarin nggak ada tema, sekarang kita ada tema. Temanya adalah misteri hutang. Serem nggak tuh? Serem kan? Serem. Buat kalian selamat sahur. Buat kalian yang udah apa namanya? Udah waktu subuh, selamat berpuasa. Oh iya benar. Yang udah waktunya berbuka. Kan belum. Di negara lain mungkin udah buka kali ya? Belum. Beda ya. Di Amerika Belum. tuh berapa jam sih? Whatever. Sehari. Iya benar, sehari. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke, Semoga kalian udah sahur. Amin. Semoga udah sahur. Sahurnya juga apapun itu disyukuri. Nah, kita mau sedikit curhat nih dari sisi kita. Mau cerita tentang misteri hutang ini. Ini menurut gue hutang adalah misteri yang sangat luar biasa sekali. Kenapa tuh ya? Karena Mungkin memang Anda sudah berpengalaman mungkin saya di bidang lumayan berpengalaman dari yang punya temen. Ini kita ngomonginnya pasca jauh sebelum corona lah ya. Punya temen yang nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba nongol, terus tiba-tiba udah feeling nggak enak tuh Bun, kalau misalkan tiba-tiba apa kabar Wen, apa kabar Wen, nggak bisa ngomong nggak, wah itu udah keringet sama dingin siapapun keluar, itu kali ya. bulu kuduk keluar gitu kan, berdiri, bulu kuduknya berdiri langsung, udah kalah lah Conjuring mah sama Nun kalah lah. Apalagi kalau misalnya kita udah di dalam satu grup kali ya, satu grup yang penuh orang dan tiba-tiba si orang-orang mereka tuh tahu kalau ternyata ada artis kah di dalam atau ada istri artis kah di dalam gitu kan. Atau ada orang yang terlihat punya uang selalu lah di dalam gitu kan pasti. Itu pasti nggak lama dicariin tuh sama semuanya. Ibu curhat banget kayaknya. Enggak, cuman kan beberapa cerita, iya, ya, banyak bener. cerita kita selalu dengar ada beberapa orang curhat itu pasti kayak gitu, salah satunya begitu. Terus apa? Tapi dalam kondisi tertentu sih memang, maksudnya gini, kalau kita memang lagi kondisinya ada, pasti sebisa mungkin kita bantu gitu loh. Cuma masalahnya adalah misterinya kadang-kadang gitu, ketika kita sudah bantu dan ketika sudah waktunya misalkan kita yang gantian membutuhkan uang itu, ya kan, susahnya minta ampun kita untuk menagihnya gitu kan. Benar. Mungkin ibaratnya jadi kondisinya kita yang minjemin, tapi jadi kesannya pada saat nagih kita yang kurang ajar. Ya kayak nggak terima, Kayak nggak tahu diri, tahu waktu, nggak tahu diri, nggak punya perasaan. Pokoknya menyedihkan lah. Ini menurut gua menurut kita ini sebuah misteri yang kenapa sih nggak bisa sebenarnya terpecahkan juga ya. Gue pernah waktu itu jadi yang ini kasus dulu banget gitu, yang minjem bokapnya ya kan, udah gitu speaknya jangan ngomong ke, kayak bener tahu deh nih. jangan ngomong ke istrinya gitu. Ngomong kan. nggak ya? Jangan dong. Ngomong. Jadi buat kalian yang bernama, nggak disebutin nama, cuman aku tahu. Pokoknya pernah lah gitu, zaman dulu lah. Ada mantan gue lah gitu, ada mantan gue yang. Sebutin dong. Jangan udah biarin aja, udah urusan dia sama Allah. Sebutin dong. Dia bawa mantan pagi-pagi loh. Oh nggak bawa ya, nggak apa-apa. Ya udah Mantan nggak makasih jelas. Api. Ya nggak usah. Sebutin. Ini Penting. inisial. Jangan, malah seneng dia. Nanti kalau disebutin namanya dia makin semangat untuk minjem sama orang lain dan nggak ngebalikin. Jadi intinya janganlah, masa iya jangan deh, masa sama pacar minjem duit nggak malu apa? Yang minjem kan bapaknya. Begitu. Apalagi bapaknya tahu diri dong. Begitu ketika kita udah putus, gue nagih ke anaknya, malah gue dimarah-marahin sama anaknya. Wah, dimaki-maki, gue dimaki-maki. Udah zamannya Instagram belum itu? Lupa.
Kayaknya sebelum belum. Kalau udah Bunda viralin mukanya. Ini kalau Bunda tahu nih siapa, Bunda cari tahu fotonya terus Bunda viralin muka di Instagram. Adalah seperti itulah pokoknya. Mungkin Kasih tahu ya. mungkin Mereka ini lagi nonton kali. mungkin lagi nonton. Kalau lagi nonton ya nggak apa-apa lah, gue udah ikhlaskan kalian tidak mengganti uang gua gitu, tapi ya semoga Semoga diganti. itu tidak diulangi lagi sama kalian ya gitu. Kasihan orang-orang yang kalian utangi gitu. Dan jangan sih menurut Bunda ya, maksudnya kayak kita kan sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua gitu kalau dengar anak kita gitu atau siapa atau anak kita dijadikan tempat kayak ayah gitu ya, atau anak kita seperti si orang punya orang tua seperti itu, wah Bunda, kalau menurut Bunda tidak bisa menerima hal itu karena kayak aduh please dong gimana gitu. Kalau yang minjem pura-pura lupa gimana Pak? Nah kalau itu mau ditagih nggak enak, nah itu susah banget itu siapa? Yas, ada Yas lah namanya, Yasdas. Kalau yang minjem pura-pura kayaknya lupa gimana Pak? Mau ditagih nggak enak, gimana? Kayak gitu Bunda gimana? Nah kalau kayak gitu itu yang baru diviralin. Coba kayak awalnya nih ya, misalnya ya awalnya kita tahu nih namanya, tapi kita nggak mau bilang dulu, ya udah bilang aja untuk yang ngutang misalnya gitu ya. Coba ini. Kalau dia nggak ngerasa juga, baru di tagnya tapi pakai di tagnya namanya dia, cuman di dalam bentuk size kecil tuh, yang jadi orang kayak ngebaca ini siapa ya namanya gitu, bikin dia deg-degan dulu tuh. Nah kalau nggak ngerasa juga, baru dipasang tuh namanya gede, baru di bawahnya jangan lupa bayar utangnya. Tuh, nah kan. yang mesti kalian tahu ya, utang itu sampai kalian bawa mati, si utang itu ngikut loh. Sampai kalian bawa mati, utang itu ngikut. Jadi jangan salah, benar. Jangan salah, jangan pikir udahlah itu juga nggak akan ini. Selama si orang yang kita utangin belum bilang saya ikhlas, belum selesai itu masalahnya. Nah makanya biasanya kan amit-amit kalau pada saat ada salah seorang meninggal, biasanya keluarganya kan bilang gitu, kalau ada utang piutang mau diselesaikan dengan keluarganya supaya ya mungkin di sana tidak menjadi masalah lagi gitu di alam sana gitu kan. Jadi nggak ditagih lagi, dan kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu juga nih, jangan-jangan gue ngomong begini sok-sokan ternyata utang gue banyak di luaran sana gitu yang gue nggak sadar dari zaman dulu. Jadi buat temen-temen yang ngerasa gue utangin ya, kalau mau hubungin gue silakan hubungi gue gitu. Tapi sebisa mungkin sih gue memang mencoba untuk tidak berhutang ya. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu juga ya, namanya lupa kan, utangnya mungkin cuma 100.000, 200.000 kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kalau memang merasa kalian, gue pernah punya utang sama kalian, tolonglah diselesaikan baik-baik. Betul. Insya Allah sih umur kita semua panjang. Ini dari Avian L, utang lebih serem dari genderuwo, nggak ditagih diem-diem aja, ditagih galaknya minta ampun. Nah benar. Nah emang benar begitu. Benar. Dan kita kebanyakan yang dipinjemin tuh kadang-kadang terlalu baik gitu, kayak bukan terlalu baik sih, mungkin karena mungkin mungkin kita kenal orangnya, sampai pada akhirnya yaudah kita ngejaga hubungan baik itu gitu, karena masalah uang tuh sangat sensitif kan menurutku ya. Terus tapi yang kita tidak sadari adalah kita memberikan kebaikan tapi kita dibalas dengan air tuba gitu kan. Kadang-kadang udah mau air kencing gitu dibalas gitu. Ya udah, ada nomor telepon kita kasih, 081-nya 4 kali 44578 ya. Yang mau cerita tentang misteri hutang ini, mungkin kalian punya pengalaman, monggo kita ngobrol bareng ya, diutangin atau kamu yang mengutang. Dan jangan lupa kita kasih kesempatan kalian untuk cerita, siapa tahu cerita kalian emang kalau seru banget bisa dapat THR, wah gede lah kita kasih. Tapi kalau ya skalanya 100 sampai 500 lah. Jadi ntar kita kasih sesuai dengan skala cerita kalian. Jadi ayo buruan, ini THR, uang cash langsung kita transfer. Oh iya. Iya bu, kaget kan? Kaget, daripada gue ngutangin mendingan gue kasih langsung THR. Kalau cerita lu seru banget, gue bisa kasih 500.000. Tapi kalau misalkan biasa banget ya 100.000 Itu utang dulu nggak dari Bunda? Enggak dong, itu kan uang ayah, kurang ajar. Masa ayah ngutang sama Bunda? Lu bangetan banget. Ayo, ayah ada yang mau telepon? Ya, Gak usah malu, gak usah malu. Cerita-cerita aja, kita sharing seru-seruan aja. Di 081 satunya 4 kali 44578.
Tuh, Jenny Indut, aduh mantan lagi ya. Sebenarnya nggak pengen nyebutin mantan tapi Iya pagi-pagi ikutin makan tuh kayak aduh males nggak sih? ih, mau kayak yang kalau mau minjem nih, kalau mau minjem udah kayak saudara kandung. Kalau pas nagih udah kayak nggak kenal. Wah itu mah udah bener banget. Ini udah prawira Emang nih. seperti itu sih ya. Kayak ayah pun bisa begitu ya ternyata orang masalah uang. Jangan hanya masalah uang aja ya. Masalah barang misalnya gitu. Misalnya kan kita biasa gitu kan. Misalnya kita punya biasanya dikhususin untuk perempuan biasanya gitu. Apa nggak tahu benda kalau laki-laki begitu juga nggak. Tapi kalau kayak perempuan misalnya kita mau oke. Apa ini? Ya kita mana tahu. Oh iya bener. Jangan diangkat. Eh, Halo. Halo Assalamualaikum. pagi. Pagi, assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam. Eh, Dengan Eni di Makassar. Ini di Makassar. Wah, Ini suaranya feedback. Kamu Coba dikecilin TV-nya dikecilin dulu. apanya dikecilin nih? TV. TV. Sudah, iya. TV-nya udah dikecilin. Volumenya dikecilin. Sudah. Sudah. Oh berarti kamu Ya. kamu pakai loudspeaker ya? Enggak. Oh enggak. Oke, siap. Ini Ya. di Makassar. Sudah sahur belum? Ya. Eh, Alhamdulillah sudah. sudah imsak malah ya? Udah Iya, imsak. siang sudah mau jam 5. Iya. Oh iya bener Makassar ya Allah kangen banget sama Makassar. Kemarin kita mau ke Makassar tapi nggak jadi loh Mbak. Dan Mbaknya nggak dengar. Ini posisi sekarang di mana? Di dalam kamar atau di dalam lemari menghindari orang nagih utang? Lagi dalam kamar. Dalam kamar. Nah, dalam kamar. Oke, jujur aja nih, langsung aja nih. Berapa banyak utang yang udah lu punya seumur hidup lu? Aduh. Oh, aduh tuh. Karena ada orang utang. Oh, berarti ceritanya diutangin. oke. Terus? Dia kan sudah dianggap seperti keluarga. Memang sih orang lain, tapi sudah dianggap seperti keluarga. Karena Makan di rumah, tidur di rumah. Wah, Oke. oke. Terus? Ya, pokoknya habis itu dia punya utang. Oke. Terus Jumlahnya lumayan saya nggak? bantu. Oke. 8 juta semua. Wah. Isinya. Lumayan disebutin loh nominalnya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Terus. Sabar. Kalau perlu ya Sabar. sudah lama sekali dia nggak bayar. Oke. Dari 2000 berapa ya? 2010 ya? Hah? 10 tahun. 2010. Coba kalau Orangnya sudah menghilang. minjemnya di bank udah berapa tuh bunganya tuh? Kalau cicil motor udah lunas. Tuh kan? Cicil motor loh. Oke, terus tapi pada udah ditagih belum? Sudah ditagih, malah saya ke kampungnya lagi langsung ke orang tuanya. Terus kata orang tuanya Saya pas lu kata orang tuanya, ya Orang lagi tua- ke dia. Oh, Orang tuanya bilang lagi ke dia, lagi ke anaknya. Orang tuanya nggak mau tanggung jawab. Oke, Saudara-saudaranya pun nggak mau tanggung jawab. tapi si anaknya ini, si temannya Mbak ini masih ada? Masih ada, cuma menghilang dari muka bumi. Tapi masih ada di Makassar. Cuma keberadaannya nggak tahu kemana. Jadi Nah, dari mana sekarang? waktu Sudah itu- lama jadi pengemis sekali. Astagfirullahaladzim. Waktu itu minjem. Emosi, sabar. Nah, yang aku pengen tanya tuh waktu itu minjem uangnya, alasannya karena apa? Karena mau bayar cicilan motornya dia. Oh. Oh, Itu oke. Dia kasih motornya ke penada. Motornya kan dipegang sama penada. Oh. Terus dia mau tebus motornya dia. Terus nggak ada uang, minjam. Bukan cuma di saya minjam, di tante gue, di saudara-saudara, di Banyak sepupu. dong ya. Lah,
Itu dia mau bayar utang motor tapi minjemnya ke banyak orang. Lah dapat mobil dong dia. Iya. Tapi ini itu apa namanya? Sekarang jujur nih, sebelum lo tahu pembahasan kita masalah misteri utang ini, lo udah sampai titik mau mencoba mengikhlaskan nggak sih, atau memang nggak, gua nggak mengikhlaskan, gua harus tagih ini sampai selesai? Ya. Awalnya suami bilang ikhlaskan, Oke. tapi saya nggak mau, karena utang itu tuh nggak dibawa mati, jangan sampai dia mati, nggak bisa disolati, nggak bisa dimandiin gara-gara utangnya. Oh, ini azab-azab ini ya, azab-azab sinetron ya. Azab-azab Indosiar, sering nonton Indosiar kayaknya nih. Iya, tapi Oke, terus. Terus tapi gini. ya sampai sekarang nggak ada kabarnya, Facebooknya aja saya diblokir, nggak ada, sudah nggak ada komunikasi sampai sekarang. Orang tuanya saja sudah ganti nomor. Oke. Sama bapaknya, sama saudara-saudaranya sudah hilang kontak, nggak ada. Teman-temannya yang biasa ngumpul di rumah nggak ada juga. Astaga. Sudah menghilang semua. Mungkin teman-temannya nggak Makanya menghilang, suami- nggak menghilang, dianya yang menghilang. Karena mungkin ketika teman-temannya ngumpul dia datang, nah teman-temannya langsung menghilang tuh, karena tahu bakalan dipinjemin kali sama dia. Mbak ketawanya antara kesel Semua sama campur sedih ya. aduk nih, gue yakin campur aduk sebenarnya, ya kan? Campur senyum-senyum sakit hati. maksudnya gini, kita udah baik sama orang, Iya. Betul. tapi kenapa balasannya seperti ini? Ya, Betul. Nah, Ya, kadang-kadang yang orang-orang yang tidak tahu adalah ketika, apalagi terutama orang yang minjem ya, pada saat mereka minjem, mereka tidak tahu kan kita tuh lagi ada atau tidak, kita tuh lagi butuh atau Iya. tidak. Nah, kadang-kadang kita begitu, oke, kita memang ada, tapi kita juga lagi butuh, tapi akhirnya kita pinjamkan karena teman kita, dia butuh banget segala Ya, macem, saudara ya kita. dong, kasihan. kasihan. Nah, masalahnya ketika kondisinya kita yang lagi butuh, nggak ada rasa kasihan Ya. buat kita yang minjemin, bener gak? ya. Menurut, kita yang di ini malah dibentak-bentak, dimarahi, oh pernah, sampai ini dikata-katai sama saudaranya. Kayak jadi perempuan yang gampangan mau dipinjemin duit. Itu astaga, kata, wah, astaga. Oke, yang minjem itu laki-laki berarti ya? laki-laki Oke. Tapi kenal sama suami. kenal. Keluarga besar kenal dia. Soalnya kan dia tidur di rumah, makan di rumah, mandi di rumah, apa-apa sama di rumah. Oh, oke. Seharusnya Iya. seharusnya yang dapat 8 juta itu malah lu ya, bukannya lu yang minjemin ya, karena kan dia udah makan, mandi dan segala macam. Iya. Harusnya bayar. Bayar Iya. gitu ya. Bulanan. Berarti lu orang yang baik lo nih, orang yang baik lo. Udah. Dia pernah bayar, tapi baru 1 bulan. Itu dia cicil 300.000. Saya bilang bayar 1 bulan, soalnya kan saya mau beli juga susu, mau beli pampers untuk anak saya. Saya nggak bisa bergantung sama cuma gaji saya. Sampai sekarang anakku sudah tidak tahu dia bayar. Anak lu udah gak butuh susu sama pampers, masih juga gak dibayar-bayar. Iya. Oke. Nggak dibayar-bayar. Oke. Ya, sakit hatinya sih di situ. Oke, ini. Di saat saya butuh juga. Ini sekarang kamu kalau emang ada yang ingin kamu sampaikan ke orang itu tanpa harus menyebutkan nama, kalau memang tidak perlu gitu. Dan gua rasa nggak perlu untuk menyebutkan nama, karena yang merasa minjem itu pasti ketika mungkin nonton suatu saat nanti atau dengar dari teman yang nonton ini, mungkin ngerasa dan akhirnya punya itikat baik untuk mengembalikan uangnya ke lu. Apa yang lu pengen sampaikan ke orang itu? Kalau saya sih mending sebut nama, soalnya yang utang bukan cuma dia. Banyak dong, Mbak. Mbak sebenarnya pasti tempat utangan gitu. Enggak, ada yang utang 200, ada yang utang 500 tapi nggak dibayar-bayar. Oh. Ya sedikit-sedikit itu. Ya berarti udah deh. Sungguh mulia hati nggak Anda, usah Mbak. disebutin nama. Nggak usah disebutin nama, karena kalau disebutin nama habis durasi kita cuma nyebutin nama itu, karena Banyak pasti banyak soalnya. banget. Oh, Buat mereka deh, buat Oh, mereka iya. yang pernah minjam. buat dia
buat yang pernah minjem, yang pernah singgah di rumah, yang pernah numpang di rumah, numpang makan, numpang minum, numpang mandi semuanya. Saya minta tolong utangnya diingat, ingat akhirat. Awas loh, nanti lubang ini, lubang yang lahatnya nggak terima dia loh. Itu kan. Oke, Eni, semoga sakit hati. Terima kasih ya Eni Terima kasih udah mau berbagi cerita. Nggak bisa lupa. Oh pasti, itu udah pasti lah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu juga suatu saat nanti mungkin Allah kasih jalan terbaik buat urusan Eni dan teman-teman Eni yang sudah meminjam sama Eni, dan semoga sih segera Ya, amin. dikembalikan ya. Amin. Betul. Terima kasih Eni ya sudah berbagi Terima cerita kasih ya. banget, ya. Selamat berpuasa. Ya. Salam buat Ya, keluarga ya. terima kasih. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh. Itu dari sisi yang dipinjemin. Jadi tolonglah yang suka ngutang, tolong dikondisikan. Ada WA masuk nih kayaknya. Bener sih. Pinjem uang kayaknya. Udah bukan, jangan dong. Jangan dong. Gitu, jadi kayak aduh please lah. Ya. Tadi aku Mat sahur Om Tante from Alex Sweet Love. Aduh Alex, selamat sahur nak. Kalau yang mau nelfon lagi langsung aja ke 08 1-nya 4 kali 44578. Ayo buruan, mumpung masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Yuk. Mbak, 5 kalau sampai utang 10 kita menit nagih lagi. dari cara pelan sampai yang kasar, tapi dia nggak sadar-sadar gimana? Ya mungkin dia lagi pingsan. Orang dia nggak sadar, gimana sih? Iya shock kali dengar utangnya berapa. Kalau atau nih ya, kalau yang punya utang terus dia nggak bayar, mendingan dijadiin bunga. Jadi pada saat dia bayar nih, dia datang bilang utangnya udah segini, biar dia kayak pingsan Lojotan gitu gitu loh. ya? Jadi biar dia juga ngerti. Ada lagi nih satu, ada yang nelfon. Fotonya anak-anak nih, berarti berkeluarga nih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau wow, Cindy. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Wawat di Cirebon. Aduh Cirebon, hai Cirebon. Wawan. Wawat. 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 Oh Wawat. Wah, Iya. ini emang pas banget pembahasannya tentang utang. Dia langsung, Wawat nih. Gawat. Wawat udah sahur belum? Udah, Bang. Udah imsak di sana? Belum? Belum dong. Bentar lagi. Oh sebentar lagi. Ayo mumpung belum imsak, kalau mau cerita, mau curhat, mau ngebahas tentang misteri hutang ini, ayo keluarkan daripada ntar kita jadi gibah akhirnya kan, ya kan? Ini Mbak diutangin atau ngutang? Diutangin. Oke. Utangin. Berapa besar utang yang udah lu keluarin buat orang itu? Nggak tahu sih, tapi kalau nggak tahu jumlahnya, jadi kayak dia ikut makan, tiap kali lewat makan dia ikut makan, tiap kali lewat beli buat apa-apa pasti dia ikut. Tar dulu nih, kita harus bedain nih antara hutang sama sedekah. Ini beda nih, nraktir nih. Enggak, gini Bang. Iya, gimana? Gini Kak Ayu. Iya. Jadi kan kuliah ya. Oke. Di salah satu universitas di Bandung. Oke, Oh, di Bandung. siap. Oke, Terus oke. seru. nih. Terus ada senior tuh. Senior. Iya, seniornya kenapa? Senior tuh pertamanya cuma, kan namanya senior ya Bang. Biasanya kalau misalkan main bawa makanan tuh buat adik-adiknya kan. Oke. Nah, pas itu tuh dia kayaknya ada masalah dengan istrinya. Terus tinggallah di tempat sekre anak mapala di kita. Oke. Iya, di situ. Terus dia tuh ngegantungin hidup sama anak-anak yang tinggal di mapala kita. Karena dia mikirnya dia senior, jadi apa-apa pengennya diturutin, dia makan, dia nggak mau ngeluarin uang, dia apa-apa pengennya ya kalian tuh adik aku gitu mikirnya. Oke. Kayak gitu. Ini berarti jatuhnya bukan hutang secara harfiah ya. Iya. Ini hutang lebih ke hutang budi ya sebenarnya ya. Hutang Enggak Bang, terus kan belum dekatnya selesai. sama Wawat.
dekatnya sama Wawat. Terus kalau misalkan apa-apa kan minjem nih ke Wawat, Wat ada uang nggak buat beli ini, alasannya Wat ada uang nggak buat pulang ke, dia asli orang Palembang kan, Wat ada uang buat ke Palembang ambil motor. Ya udah Wat kasih nih uang buat minjem, buat dia ngambil motor dari Palembang ke Bandung. Oke. Terus habis itu dia minjem lagi, terus Wat sampai diblok nomornya gara-gara Wat minta uangnya. Astaga, oke, berarti clear nih Nah, kondisinya. pertanyaan aku cuman Mbak sendiri kayak yang dipinjemin atau yang lain juga gini? Wawat sendiri. Oke. Berarti kalau di total deh, kira-kira asumsinya berapa juta udah uang yang dipinjam sama orang itu? 3 juta lebih lah. Terus sekarang masih berhubungan nggak? Diblokir nomornya. Coba hubungin istrinya deh. Dia istrinya lagi masa penceraian gitu loh, Kak. Oh, perceraian. Perceraian. Kalau pencerahan itu kayak pencerahan gitu, beda lagi nih. What sebenarnya gini, Kak, besok nih gua ada sedikit tips buat lo. Besok kalau misalkan ada yang mau minjem uang sama lu harusnya memanfaatkan nama lo. Nama lo tuh sebenarnya cara paling ampuh untuk menolak orang-orang yang mengutang sama lu. Gimana tuh ya? Misalkan nama Bunda Wawat kan gitu. Wat? Ya. Enggak. Oh. Apa? Pak. What? Apa? Nah, what? Apa? What kan artinya apa? Jadi ketika ditanya what, apa? What, apa? Nggak selesai Gitu aja dong terus obrolannya. biar lama-lama juga kan akhirnya dia kesel, nggak jadi ngutang sama lu gitu. Karena sama lu what tuh. Lucu gak sih? Pun nggak lucu. Maaf ya Wat, nggak lucu, maaf ya. Iya. Oke, nah sekarang gue jujur tanya sama lo, di lubuk hati terdalam lo mengikhlaskan atau Ikhlaskan enggak? nggak? Mengikhlaskan, cuma ya baik-baik gitu. Berarti Kalau itu nggak mengikhlas. ikhlas, Mbak. Wawat yang cakep di Cirebon, yang namanya mengikhlaskan itu, oh di Bandung, yang namanya mengikhlaskan itu nggak pakai cuma, nggak pakai tapi, nggak pakai a i u e o, mengikhlaskan, saya ikhlaskan, Iya. udah, gitu. Ikhlas apa enggak? Iya. Dengan kamu bercerita aja sebenarnya kamu udah nggak ikhlas. Iya sih, tapi enggak sih Bang, udah ikhlas, ya udahlah, udah lama ini kan daripada Tapi ada nih, masalah sama ininya. tapi jujur kalau misalkan suatu saat ketemu sama dia, lu menagih nggak? Enggak. Oh, keren. Besar hati, Keren. bagus. Berarti lo benar-benar harus bisa mengikhlaskan itu, dan siapa tahu ya itu berdasarkan pengalaman gua, ketika kita mengikhlaskan sesuatu Kita kan diganti. yang berkali-kali lipat. Betul. Walaupun ilmu yang paling sulit adalah ilmu ikhlas, itu sulit minta ampun, karena begitu ada kata tapi, kata nanti, kata kata cuman dan segala macam, itu kita sesungguhnya belum ikhlas. Ketika kita kembali menceritakan orang itu ke orang lain, sebenarnya kita belum ikhlas gitu. Itu ikhlas itu susah minta ampun. Tapi kalau lu belajar untuk ikhlas gitu, belum sepenuhnya ikhlas, menurut gue itu udah langkah awal yang bagus buat lu, Wat. Semoga Allah mengganti dengan yang berkali-kali Betul, lipat. amin. Amin. Nah pertanyaannya, lu kan sakit hati nih diutangin, tapi lu pernah ngutang sama orang nggak, Wat? Pernah lah Bang, jadi anak kuliah Bang. Iya. Ya kali. Tapi lu ganti gak? Ya kali. Ganti. Oh, bagus. Ganti sama teman, jadi Bagus. gantian. Kalau misalkan dia lagi ada uang, makan dari dia. Kalau lagi ada uang, makan dari Wawat gitu. Oh, Betul. nah, Terima kasih banyak, Mbak Wawat. pesannya buat orang yang sudah minjem sama lu apa? Makasih. Di? Udah. Iya bener, Iya, udah itu aja daripada bener. Wawat kesel. Bener. Wah keren. Gue tepuk tangan buat lu, Wawat, di Bandung. Wah, Bunda juga jauh lebih tepuk tangan buat ayah. keren. Karena banyak banget cerita ayah yang Bunda tahu tentang Keren aja. Nasib kita sama lah, Wat. Nasib kita sama, tapi kita harus yakin bahwa Allah akan mengganti berkali-kali lipat. Betul. Dan kita doakan orang yang berutang Iya, sama kita dan gak sadar diri itu, mereka Semoga cepat sadar. ya dimaafkan sama Allah, dan juga akhirnya punya kesadaran untuk minimal tidak melakukan hal yang sama ke orang Iya. lain. Ya. Betul. Thank you, Wawat, sudah mau berbagi Terima kasih, cerita Wawat. ya. Iya. Sehat Bang. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga ya.
Salam buat keluarga ya. Iya. Dadah. Iya. Ya. Oke. Kita masih tunggu satu penelpon lagi deh. Ayo buruan. Itu ada nih. Ada lagi. Kak, ini video call kan? Enggak. Ini telepon, bukan telepon Oke. WhatsApp nih. Jadi nggak apa-apa lah kita angkat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, perempuan semua. Ibu dia kayaknya- Dengan siapa? Oh, Rini Mbak di Rini di Makassar. Makassar. Ini kayak orang-orang Makassar, kenapa nih? Udah 2 loh hari ini. Oke. Ini panggilnya apa aku? Ibu, Mbak, atau umurnya berapa kalau boleh tahu? Jadi nggak salah ngomong. Hah? Oh ya Allah, Tante Rini. Apa kabar Tante Rini? Loh, kok tapi suaranya lemes Tante. Kalau sehat-sehat semangat dong. Karena keadaan Oh. Oh, Waduh. karena keadaan. Oke, Tante. Ini Tante kita lagi ngebahas masalah misteri. Iya. Saya halo, Iya, Halo. iya, Tante. ya. Gimana nih? Kita lagi ngebahas misteri hutang nih Tante. Tante ada pengalaman nggak soal minjemin ke orang tapi nggak di? Iya. Gimana? Saya punya utang. Oke. Saya punya utang itu buat operasi. Sampai sekarang saya bisa bayarnya. Mm-mm. Karena saya nggak ada penghasilan Mm-mm. sekarang ini. Mas. Mm-mm. Kan saya gading di ininya Mas Dewi. Kelurahan. Ah, Mbak, boleh dikecilin suara volumenya? Halo. Halo. Halo, Mbak. Nama saya Esti Celestiani. Mm-mm. Ya, Mbak dikecilin dulu suara volumenya. Saya ini punya utang buat operasi bisa membayar sampai sekarang. Oke, utang di koperasi yang belum bisa dibayar sampai sekarang. Mm-mm. Iya, karena saya nggak ada penghasilan buat makan aja susah. Oke. Saya ini nggak punya rumah, saya numpang sana sini, orang numpang dia, gimana ya serba salah. Ya, saya nggak punya. Mm. Karena saya nggak punya rumah. Saya dulu ikut orang tua saya, berhubung orang tua saya kena utang, jadi saya terpisah-pisah. Saya numpang sana, numpang sini, sehari-hari itu saya juga menghidupi sendiri, kerja apa adanya. Ya bantu orang, itu sebagai kebutuhan sehari-hari saya. Hmm. Ada sampai saya operasi itu orang tua saya nggak bisa bayar, saya harus utang sana sini karena orang tua saya banyak orang biasa. Mm. Oke. Oke. Sampai Jadi sekarang saya ini nggak bisa bayar utang, saya minta bantuan sama apa keluarga saya aja. Saya tapi nggak harus Iya, iya. nggak mau peduli. mm. Oke, kalau boleh tahu, utang di koperasi gede nggak? Karena Utangnya di koperasi lumayan. Nilainya? operasi Hah? buat operasi. buat operasi, Oh, buat bukan operasi. koperasi, buat operasi. Oh, berarti minjemnya di orang. Iya, saya utang di apa ya, ponakannya. Hmm. Waktu itu biaya operasi siapa, Mbak? Atau orang tua? Dia. Saya Oke. mata saya tuh ini ada putih kuncinya operasi sampai habis 5 juta. Hmm. Dua-duanya itu operasi sampai bisa bayar. Sekarang ibunya juga apa mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitu. Jadi saya itu dia harus bisa membayar. Bayarnya itu saya belum nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, apalagi kena corona. Hmm. Saya harus menanggung beban kita sendiri. Saya susah, tapi nggak ada yang membantu. Saya saya sampai mau nggak bantu sama saya, ada orang yang mau bantu saya sangat. Kadang nangis karena saya sendiri. Ya. Oke, Mbak Rini ya namanya ya. Mbak Rini. Mbak Rini, Ya, ya suaranya nggak begitu jelas terdengar nih, tapi terima kasih atas ceritanya. Semoga kita bisa sedikit menangkap dari ceritanya Mbak Rini ya. Ya.
semoga ada jalan keluar terbaik dari semua masalah Mbak Rini. Nanti kita bahas sedikit sebelum kita closing ya. Terima kasih Mbak Rini, sehat selalu, bahagia selalu ya. Assalamualaikum. Oke, kalau dari ceritanya sih sebenarnya dia terlilit hutang nih. Kalau secara samar-samar ya, mungkin nanti secara tayangan nggak tahu jelas atau enggak. Iya. Cuman soalnya memang nggak jelas ya. Intinya sih dia terlilit hutang, tapi dia belum bisa membayar karena kondisinya juga memang dia lagi kesulitan, apalagi dia kalau nggak salah dia nggak kerja. Orang tuanya juga katanya atau orang-orang di sekelilingnya nggak peduli juga. Nah, kalau menurut gue kalau misalkan lo berada di posisi seperti Mbak Rini ini, ya paling tidak lo harus ada itikat baik sih gitu. Paling tidak lo harus ada itikat baik sebelum orang itu menagih, lo harus sampaikan bahwa belum bisa bayar. Betul. Kalau orang-orang yang meminjamkan tahu misalkan kondisinya misalkan Ayu yang punya utang gitu, terus gue nagih ke dia terus bilang maaf ya Wen, gue lagi nggak ada uang sama sekali, dan gue lihat Ayu memang lagi susah, Ayu lagi nggak kelihatan lagi bukan bersenang-senang dan segala macem ya, insya Allah mungkin orang yang nagih juga pasti akan lulu gitu. Karena kan yang bikin kesel kadang-kadang adalah apa? Misalkan nih dia bukan kadang-kadang bikin kesel ya, memang kebanyakan malah kayak gitu, punya utang, bilangnya nggak ada uang, tapi pergi ke mall belanja, pergi makan di ini, pergi menraktirin temennya, upload di Instastory, begini begitu gak kayak ada susah-susahnya gitu. Kayak nggak ada susah-susahnya, bener banget itu bener-bener itu bukan kadang-kadang ya, banyak sih gitu. Ini mumpung sebelum imsak nih, keluarkan nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang ya ini bener-bener misteri loh, hutang itu misteri. Betul. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita punya kebaikan untuk membagi itu kan, membantu, tapi entah kenapa bisa ya gitu, orang pada saat lagi minjem itu please tolong dong, susah banget, lagi butuh banget, tapi cuma ketika lo doang nih gue menyerahkan hidup gue kalau misalnya gue nggak dipinjemin sama lo, gue nggak tahu gimana, gue nggak tahu hidup gue gimana gitu kan. Akhirnya beban dong di kita ya kan, bukan beban dong di kita kan. Kalau ini anak gue nggak ini gimana, nah lu. Tapi pas begitu kita tagih, tolong belum ada kerjaan, tolong belum ada pemasukan, tapi di Instastory, di Instagram jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ, ke Senayan, ini ketemu sama temen-temennya, makan kiri kanan gitu. Jadi itu sudah banyak terjadi di kota-kota besar ini. Jadi satu episode ini pun kayaknya nggak akan bisa menyelesaikan misteri hutang gitu. Betul. Tapi yang pasti sebelum kita tentukan siapakah yang berhak mendapatkan THR kali ini dari kita berdua, kita mau sedikit kasih kalimat penutup lah ibaratnya. Yang pasti kalau menurut gue pertama, memang kita harus membiasakan diri untuk tidak bergantung sama orang lain. Kita harus usaha dulu sementok-mentoknya, kalaupun kita harus meminjam, kita harus pastikan bahwa kita bisa mengganti uang itu. Ya. Minimal kalau kita nggak siap dengan mengganti uang, kita udah siapin barang yang suatu saat nanti ketika kita nggak berhasil ngeganti, ya udah barang itu lu bawa deh, jaminan lah ibaratnya gitu. Terus kedua, kalau memang lu nggak sanggup untuk meminjamkan sekian nominal yang dipinta sama temen lu atau sama saudara lu atau sama siapapun itu, orang terdekat lu atau bahkan orang nggak dikenal sekalipun, misalkan gitu nggak kenal banget, ya udah daripada lu kasih tapi akhirnya jadi nggak ikhlas, harus nagih segala macam, ya lu bantu seikhlas lu. Betul. Misalkan minjemnya misalkan 2 juta, ya udah deh, daripada kita jadi masalah, pertemanan kita berantakan segala macam, gue ikhlasin bantu. Misalkan gue cuma bisa bantu 500.000 misalkan, nih gitu. Gitu. Tapi ikhlas memang kita tidak minta diganti, itu lebih baik sih. Gitu. Jadi kita juga nggak ada rasa beban. untuk menagih dan tidak ada dibawa sampai ke akhirat gitu. Dan buat orang-orang yang dipinjemin, please ya nggak apa-apa sih. Kalau gue sekarang berpikirnya ya udah, kadang-kadang kita berusaha untuk ikhlas, ya itu mah nanti urusan lu lah sama Tuhan, sama Allah misalkan gitu. Kalau misalkan orang-orang yang minjem gitu, kalian harus sadar betul bahwa ketika pada saat kalian minjem, orang yang dipinjemin mungkin sedang butuh juga gitu, tapi akhirnya mau minjemin. Nah ketika mereka menagih, mungkin mereka artinya kan menagih aja itu udah malu loh. Maksudnya kadang-kadang, aduh enak gak ya nagih gitu. Betul. Ntar orang ada nggak ya dia ya gitu. Mikirin nggak kalau yang nagih itu aja udah
bener-bener mikir gitu untuk nagih gitu. Jangan sampai udah pada saat nagih lu maki-maki juga. Wah itu sih kebangetan. Apalagi Bun dari Ini Bun. saya minum nih. Minuman. Ayah emosi ya, padahal ayah berusaha buat tenang loh. Sampai gemeteran berarti itu emosi. Iya, maaf. Sabar. ini ya Allah, apalagi yang mau ditambahin? Ya terus mungkin yang sekarang lagi terlilit hutang, mungkin bisa jangan lari, jangan kabur, jangan ini dan segala macam. Ingat, hutang itu dibawa sampai ke akhirat, sampai kalian meninggal. Kalau memang belum ada, diomongin aja. Iya. Semua yang paling penting adalah komunikasi udah paling benar gitu. Betul. Nih. Jangan pernah masalah cuman gara-gara uang. Itu sensitif. Mau ke siapapun Baik. ya, mau ke siapapun, uang tuh sensitif. Iya. Mau sama keluarga. Kadang-kadang keluarga juga gitu. Bisnis mah nggak ada hubungan sama keluarga, nggak ada ngomong keluarga gitu kan. Kadang-kadang juga gitu kan. Itu makanya berat gitu loh. Yang kalau ngomongin uang. Ini sebelum kita tentukan siapa yang berhak mendapatkan THR senilai nanti. Ini Wawat nih yang barusan telepon. Ya Allah masih gemeteran dong habis telepon tadi. Kayak nggak nyangka bang. Beneran udah. Nyangka aja udah. Itu adalah hadiah. Gemeter itu sebenarnya bukan karena lu seneng teleponan sama kita. Gemeter karena mengingat masa lalu, utang lu yang belum dibayar. Ya buat kalian sabarlah. Ya. Yang pasti nih ya menurut aku ya, kalau si orang yang punya utang tidak membayar utangnya, menurut aku kita udah menang gitu. Kita udah menang sampai nanti waktunya tiba pada saat pengadilan gitu, kayak di pengadilan di akhirat ya. Karena kita menang, karena pasti kita akan ketemu lagi sama si yang mengutang itu gitu. Oke. Tapi ya sudahlah, lebih baik mengikhlaskan gitu. Tapi kalau nilainya gede, jangan. Ini makanya ntar aku mau ngomong sama dia, ini berapa total utangnya gitu. Karena aku nggak mau, lumayan buat bayar sekolah tuh lumayan. Nggak bisa. Iya. Jadi satu-satu aku harus lihat WA-nya dia nih, WA-nya. Siapa yang ngutang? Yang ngutang siapa Udah, aja gitu. kita tentu jauh menangin. Iya, dengar. Kasih berapa? Oke. Nah, Kan berdasarkan kamera ada di sini ya. Oh iya benar. Nggak ada dong. Berdasarkan keputusan dari kita yang berhak mendapatkan THR senilai Rp200.000, ya langsung kita transfer ke rekening lo. Yang beruntung adalah Mbak Wawat. yeay, Wawat dari Cilegon selamat mendapatkan THR Rp200.000. Tuh kan, rezeki itu nggak datang. Datang itu lo pasti nggak kira-kira dong. Karena lo udah ikhlas dengan hutang lo, diganti langsung Rp200.000 minimal. Ada gantinya lah. Buat sahur, buat buka puasa lumayan lah ya. Nah, Mbak Wawat jangan lupa WA kita lagi untuk ngirimin nomor rekening kamu ya. Ya, siap. Oke ya. Selamat ya buat Mbak Wawat, buat Mbak Eni dan buat Mbak Rini. Semoga diberikan jalan terbaik untuk orang-orang yang bisa mengembalikan ke Mbak Eni, dan Mbak Rini juga bisa mengembalikan utangnya ke orang yang dipinjami itu Betul. dengan cara sebaik-baiknya. Betul. Dan semoga cepat selesai. Dan sekali lagi buat teman-teman semua, terima kasih sudah nonton Curhat Sebelum Imsak. Iya, terima kasih. Episode kali ini seru banget, hampir 1 jam. Ternyata waktu berjalan begitu Cepat. Besok kita ada tema apa Tema lagi yang ya? berbeda. Temanya apa kira-kira? Apa ya? Mau apa? Mengutang. Ya, jangan dong. Enggak, ini udah soalnya belum selesai nih kalau masalah utang kayak gini nih. Pokoknya temanya pelajaran berbeda. Sampai ketemu besok di Oke. Curhat Sebelum Nonton Imsak terus. jam 3.30 insya Allah. Ya paling telat-telat dikit ya. Sampai ketemu lagi ya Terima besok. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ikhlaskan.